Bagaimana cara melaporkan pencemaran nama baik katanya. Yang pertama, kita harus tahu itu apa itu pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik diatur di pasal 310 KUHP. Di ayat 1 bunyinya begini. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jadi menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, biasanya yang diserang ini biasanya merasa menjadi malu, rekan-rekan. Artinya tuduhan yang dilontarkan itu membuat seseorang ini menjadi malu. Untuk menilai apakah pencemaran nama baik ini, yang membuat orang ini malu ini adalah dirinya sendiri, ya kan, dia yang bisa merasakannya, bahwa tuduhan itu adalah membuat dia malu ini, ya dia sendiri, nggak bisa orang lain. Nggak bisa orang lain menilai apakah itu memalukan dia, membuat dia malu atau tidak. Itu adalah dirinya sendiri. Makanya pasal ini adalah termasuk delik aduan, ya kan. Jadi yang boleh mengadu adalah dia sendiri, tidak boleh orang lain yang mengadu. Korbanlah yang boleh mengadu, karena dia yang merasakan malu, dia yang bisa menjelaskan rasa malunya seperti apa. Dan ingat, yang dituduhkan ini tidak perlu perbuatan pidana, rekan-rekan. Misalnya dituduh mencuri atau dituduh berzina, tidak perlu seperti itu. Cukup dengan tuduhan biasa saja. Tapi kalau itu membuat dia malu, masuklah pasal ini, rekan-rekan. Ini kita pertegas lagi bahwa yang dimaksud di dalam pasal 310 ini adalah menyerang kehormatan atau nama baik seorang, atau disebut juga penghinaan, ya, dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu, ya, sehingga orang yang dituduh ini menjadi malu. Itu yang pertama. Kemudian tuduhan ini sengaja disampaikan sehingga orang lain menjadi tahu, ya, disebarkan dia. Jadi memang niat dia menuduhkan itu supaya orang lain tahu, ya. Itu dia kuncinya, supaya diketahui orang banyak. Nah, itu dia. Jadi seperti di pasal tadi, menyerang kehormatan orang, menuduh dengan cara menuduh seseorang melakukan sesuatu, dan nyata-nyata tujuannya melakukan ini adalah supaya orang lain tahu, supaya orang banyak menjadi tahu. Begitu, rekan-rekan. Itulah yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, atau bisa juga disebut menyerang kehormatan dan martabat seseorang, ya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kalau dilakukan di medsos melalui media elektronik. Di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE bunyinya sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, ya. Nah, kita ingat, penghinaan atau pencemaran nama baik konteksnya adalah di pasal 310 tadi, di pasal 310 KUHP tadi. Itulah yang dimaksud. Namun dilakukan dengan cara tanpa hak, dengan sengaja, ya kan, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Maksudnya kalau kita lakukan melalui media elektronik atau medsos, ya kan, dengan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik seperti pasal 310 tadi, maka kenalah dia pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini, rekan-rekan. Nah, kemudian di pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Nah, kalau kita melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan melalui medsos tadi, melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3, pidananya adalah 4 tahun penjara atau denda 750 juta rupiah, rekan-rekan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita cara melaporkannya, Bang? Nah, kalau berkaitan dengan pasal 310, yang perlu kita siapkan sebelum melapor adalah saksi yang mendengar atau mengetahui ya berita tuduhan yang dilaporkan itu, tuduhan yang dilakukan itu, tuduhan yang membuat kita malu itu, saksinya siapa? Catat dia. Apa yang disampaikannya ke orang banyak itu, kumpulkan saksi-saksinya. Barulah kita melapor ke polisi bahwa kita sudah dicemarkan nama baik kita sebagaimana di pasal 310 tadi. Lalu jelaskan yang membuat Anda malu apa dari konteks dan konten yang disampaikan si tertuduh itu, yang membuat Anda malu apa. Itu dia, saksinya ada, terus yang membuat Anda malu itu apa, sampaikan ke penyidik. Itu dia. Nah lah, yang kedua, kalau melalui media elektronik penghinaannya, buktikan, kumpulkan buktinya dulu, screenshot, rekaman-rekaman melalui medsos itu. Dan ingat, screenshot atau rekaman yang Anda ambil ini jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi, apa adanya. Itu dia. Yang kedua, kumpulkan saksi yang melihat, yang menonton media sosial yang Anda di sana dituduh sesuatu itu, ya, kumpulkan dia, kumpulkan saksi-saksi yang pernah melihat, menontonnya. Jadi Anda sendiri melakukan screenshot atau merekam, ya kan, bukti-bukti itu, dan ada juga saksi yang melihatnya juga dan menontonnya juga gitu. Nah, lalu yang ketiga, apa yang membuat Anda malu dengan konten itu, tuduhan itu? Ada 3 jadinya kan. Barulah Anda ke kantor polisi melaporkannya, rekan-rekan. Jadi nggak terlalu sulit sebenarnya. Tapi ingat, pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini adalah delik aduan. Ingat, delik aduan. Yang mengadu hanyalah korban. Tidak boleh orang lain mewakili.